Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang titrasi pada praktikum kimia dasar. Oke, di sini ada alat-alat yang dibutuhkan untuk titrasi, yaitu statif dan buret, Erlenmeyer, pipet tetes, labu ukur, beker glass, filler atau propipet, kaca arloji, botol timbang, dan pipet volume. Nah, perbedaan penggunaan kaca arloji dan botol timbang ini adalah pada zat yang akan digunakan. Kalau zat yang akan kita timbang itu memiliki sifat mudah menguap atau bersifat higroskopis, maka kita menggunakan botol timbang. Tapi misalkan zat yang kita timbang itu tidak mudah menguap, maka kita cukup menggunakan kaca arloji. Selanjutnya, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan titrasi. Yang pertama, mengisi buret harus penuh tanpa udara di ujung buret. Biasanya mahasiswa lupa, jadi jika diminta untuk mengisi buret, biasanya kecenderungannya itu adalah, jadi di sini kerannya ditutup, kemudian diisi full sampai batas atas begitu ya. Sampai katakanlah di sini buretnya 50 mili, jadi sampai 50 mili. Padahal seharusnya ketika mengisi buret, ini kerannya ditutup terlebih dahulu, diisi begitu ya. Setelah itu ini kerannya dibuka. Tujuannya apa? Agar tidak ada ruang yang berisi udara atau ruang kosong di sini. Jadi ini harus diisi penuh dengan larutan terlebih dahulu, baru lihat ke atas atau baru mengenolkan seperti itu. Karena kalau nanti ketika titrasi begitu ya, misalkan ini titrasi, keran ini dibuka dan ini dalam keadaan kosong, maka larutan di atas ini kan akan turun. Sedangkan turunnya larutan yang di atas ini akan mengisi terlebih dahulu ini, sehingga volumenya ini bisa jadi misalkan sudah habis 2 mili, padahal belum menetes sama sekali. Kenapa? Karena 2 milinya itu harus mengisi ruang kosong di sebelah sini terlebih dahulu. Maka harus tidak boleh ada ruang kosong di sini. Kemudian yang kedua, melihat skala pada alat ukur harus sejajar mata, jadi menggunakan meniskus bawah. Jika buret yang kita gunakan itu buret bening, maka kita harus menggunakan meniskus bawah gitu untuk membaca skalanya sejajar mata. Tapi jika misalkan larutan yang ada di dalam buret itu larutan yang mudah teroksidasi atau mudah bereaksi dengan oksigen, maka kita menggunakan buret gelap, maka karena keterbatasan kita dalam melihat, kita membaca skalanya ini meniskus atas. Selanjutnya, untuk replikasi ini kurang lebih 0,5 mili. Replikasi ini dibutuhkan untuk data kuantitatif. Jadi misal kita replikasi 3 kali. Replikasi pertama kita habiskan 10 mili. Kemudian replikasi kedua paling tidak 10. Jadi kalau misalkan datanya 10,7 mili, nah data kedua ini di reject gitu ya. Kenapa? Karena lebih dari 0,5 mili seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam titrasi, yaitu baku primer. Baku primer ini adalah zat atau senyawa yang untuk menentukan konsentrasinya atau normalitasnya cukup dengan penimbangan seperti itu. Jadi kita misalkan mau menimbang, kita masukkan ke dalam rumus ini. Misal saya mau membuat larutan asam oksalat gitu ya, H2C2O4 0,1 normal sebanyak 50 mili. Maka saya masukkan ke sini dulu, ini tujuan saya 0,1 normal, kemudian berapa massa yang harus saya timbang nanti, MR ini nanti bisa cari sendiri datanya, tersedia banyak gitu ya, ini MR, kemudian dikalikan 1000 per, saya mau buat 50 mili, valensinya 2, valensinya itu dari mana, dari sini ya, jadi ini ada 2 atom hidrogen yang dilepaskan dalam larutan, maka di sini valensinya 2. Dari sini kita akan mendapatkan berapa massa yang harus ditimbang. Seperti itu. Nah, untuk menentukan konsentrasi sebenarnya, nanti data hasil penimbangan itu kita kembalikan lagi ke dalam rumus ini. Maka akan didapatkan misalkan 0,9998, misalkan seperti itu. Jadi cukup dengan penimbangan, maka konsentrasi dari baku primer ini sudah bisa ditentukan. Letaknya biasanya kita letakkan di Erlenmeyer. Selanjutnya untuk baku sekunder, di awal pembuatan kita menggunakan rumus yang sama, berapa yang harus kita timbang itu menggunakan rumus yang sama dengan baku primer. Namun sayangnya perbedaan antara baku primer dan baku sekunder ini terletak pada sifatnya. Kalau baku primer tadi dia tidak mudah mengalami perubahan gitu ya ketika penimbangan. Sedangkan untuk baku sekunder ini zatnya itu mudah mengalami misalkan
dia bersifat higroskopis atau menangkap udara di uap air di udara seperti itu. Sehingga ketika menimbang bisa jadi masanya akan berubah, bertambah berat begitu. Sehingga dia harus ditetapkan konsentrasinya melalui pembakuan. Itu yang membedakan antara primer dan sekunder. Jadi dari sifat zatnya. N1 katakanlah di sini baku primer ya. Baku primer, kemudian ini ini juga baku primer. Nah, ini baku sekunder. Ini yang dicari. Kemudian volume ini diperoleh dari hasil titrasi. Seperti itu. Normalitas baku primer ini tadi ya. Jadi karena kita letakkan di bawah, volume ini kita yang atur. Misalkan saya mau meletakkan 10 mili begitu. Kemudian normalitas baku primer katakanlah hasil penimbangan, kemudian dimasukkan rumus 0,998 normal begitu. Kemudian ini diperoleh dari hasil titrasi. Kita titrasi biasanya replikasi 3 kali, nilainya nanti di rata-rata, baru kita masukkan rumus, kita dapatkan normalitas baku sekunder. Selanjutnya istilah indikator. Indikator ini adalah senyawa yang membantu kita untuk mengetahui kapan titik akhir titrasi itu terjadi. Nah, ini biasanya ditandai dengan adanya perubahan warna gitu. Untuk istilah titik akhir titrasi atau titik ekivalen ini biasanya ini adalah titik atau keadaan di mana jumlah mol baku primer dan baku sekunder itu ekivalen atau sama, atau jumlah baku sekunder dan zat sampel itu sama, seperti itu. Kemudian untuk sampel ini adalah zat yang ingin kita ketahui konsentrasinya. Baik baku primer dan sampel ini biasanya letaknya di Erlenmeyer. Kemudian indikator ini nanti ditambahkan hanya beberapa tetes begitu ya. Selanjutnya untuk langkah kerja pada titrasi ini terdiri dari titrasi pembakuan dan titrasi penetapan kadar. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk data normalitas baku primer ini bisa menggunakan rumus ini. Jadi diminta untuk melakukan, jadi langsung melalui rumus begitu ya. Jadi setelah menimbang dimasukkan ke sini, kita akan mengetahui normalitas baku primer melalui rumus ini. Kemudian dari sini kita melakukan titrasi baku sekunder. Titrasi untuk penetapan normalitas baku sekundernya melalui titrasi. Ini katakanlah N1 di sini normalitas baku primer, ini volume baku primer, kemudian normalitas baku sekunder, ini volume baku sekunder. Jadi yang kita cari ini. Tuh. Jadi normalitas baku primer ini kita dapatkan dari hasil penimbangan tadi, kemudian volume baku primer ini biasanya umumnya kita ambil 10 mili gitu ya 3 kali. Jadi dimasukkan ke 10 mili masing-masing ke Erlenmeyer seperti itu. Kemudian kita titrasi dengan baku sekundernya yang ada di dalam buret. Nah, nanti untuk volume baku sekunder ini kita dapatkan dari hasil titrasi seperti itu. Dari sini kita mendapatkan normalitas baku sekunder. Normalitas baku sekunder inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menetapkan kadar. Di mana posisinya? Di sini. Normalitas titran. Jadi titrannya ini adalah baku sekundernya. Untuk titrasi penetapan kadar, di sini rumusnya ada 2. Jadi ada persen B per B jika sampel kita berupa padatan, ada persen B per V jika sampel kita berupa larutan atau cairan. Normalitas titran ini adalah normalitas baku sekunder, kita peroleh dari pembakuan tadi. Kemudian milititran ini adalah volume baku sekunder hasil titrasi. Seperti itu. Jadi berapa banyak volume yang kita habiskan sehingga larutan di Erlenmeyer kita berubah warna, itu kita masukkan ke dalam milititran. Kemudian BE zat atau bobot ekivalen zat ini kita peroleh dari nilai MR bobot molekul gitu ya, biasanya atau menggunakan salah satu dari istilah ini dibagi dengan valensi. Valensinya siapa? Valensinya sampel kita. Kemudian dibagi miligram sampel, jangan lupa ya ini satunya dalam bentuk miligram, atau dibagi mili sampel kalikan 1000 jika sampel kita berupa larutan, kemudian dikalikan 100% dikalikan 100%. Ini sudah ada di modul, silahkan dibaca lebih banyak lagi jika memang masih belum bisa dipahami. Seperti itu. Terima kasih. Saya sampaikan untuk materi titrasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.